yang paling fundamental sekarang ini. Kenapa? Mereka dari klan Ba'alawi ini selain Habib Lutfi ya, lebih mengutamakan Thariqah Alawiyah karena dia punya tokoh yang namanya Faqih Muqaddam katanya. Bahkan di dalam salah satu videonya ada salah satu Habib yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini diibaratkan seperti Nabi Muhammad, ibarat seluruh para nabi, para delegasi Allah ini ya, Nabi Muhammadnya. Kalau di antara seluruh para wali yang ada di muka bumi, itu adalah Faqih Muqaddamnya. Dia ibaratkan seperti itu. Bahkan si Habib tersebut mengatakan bukan hanya Nabi Muhammad yang setiap hari didatangi Jibril, Faqih Muqaddam ini setiap hari didatangi Jibril. Padahal yang kita tahu Sultanul Aulia ini dan masyhur disepakati oleh para alim ulama, bahkan para aulia itu dipegang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ketika di dalam Sirrul Asrar itu ada perkataan beliau tentang kewaliannya beliau ini, itu sudah masyhur, Pak. Nah, kenapa? Maka ketika membahas masalah tahlil, si Habib tersebut mengatakan begini, bedanya tahlil di Indonesia dengan di Tarim itu dalam tawasul kepada wali kutubnya. Kalau di Tarim tawasul kepada wali kutubnya adalah Faqih Muqaddam. Kalau di Indonesia tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal katanya, kata si Habib tersebut, derajatnya nggak ada apa-apanya dengan Faqih Muqaddam. Karena Faqih Muqaddam ini setara dengan Nabi Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad ini sudah khotamun nabiyyin. Setiap harinya didatangi oleh Jibril. Nah, ini sebenarnya termasuk doktrin yang memang sengaja mereka desain seperti itu. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu, sementara masyarakat Indonesia itu dari dahulu kala sudah mengetahui kekutubannya dengan riwayat-riwayat yang sahih diceritakan dalam kitab-kitab, tetap Sultanul Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sendiri pun ya baru sekarang-sekarang aja mendengar namanya Faqih Muqaddam itu. Nah, kita jangan membiarkan mereka untuk mendawir seperti itu ya. Sudah mah silsilah thariqah juga banyak dipalsukan, artinya dibelokkan. Kemudian mereka membikin framing tentang wali kutub ya. Nah, ini yang harus kita counter. Jangan sampai nanti kalau kita sudah nggak beda tua, nanti anak kita itu tinggal dengan cerita-cerita mereka kebohongan. Ini bahaya. Jadi jangan sampai dibiarkan. Maka saya ingat ini dalam salah satu hadis Nabi. Ini saya bacakan dulu hadis Nabinya ya. Ya, ini tinggal nanti dicerna saja dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi beliau mengatakan begini, innahu lam takun fitnatun fil ardi mungdhu dzara Allahu dzurriyyata adama a'zama min fitnatid dajjali wa inna Allah la yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatad dajjal yang artinya tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah ciptakan Adam yang lebih besar melebihi fitnah dajjal. Dan sungguh setiap Allah mengutus seorang nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Nah, hadis ini ada di dalam Sunan Abu Dawud. Lanjutannya begini, la ghairud dajjal akhwafuni min ummati. Ada tuh. Sementara kanjeng Nabi ini ada yang lebih ditakuti oleh kanjeng Nabi selain dajjal. Sehingga para sahabat bertanya, qila, siapa ya Rasul? Ditanya, maka a'immatu mudillin, yakni para pemimpin, para kiai, para ulama, ya para habaib yang bisa menyesatkan. Nah, kalau kita lihat dari cara mereka gitu kan, cara mereka, doktrinnya mereka, kemudian bahkan mereka istilahnya
kekutubannya dari klan mereka itu tidak ada yang mengungguli, pokoknya harus dari mereka saja. Nah ini kan sudah bisa menyesatkan umat. Tapi ya kita maklumi karena mereka caranya begitu supaya masyarakat Indonesia ini lebih tunduk kepada klan-klan Ba'alawi. Nah kalau sekarang jangan. Kita sudah membahas beberapa hari yang lalu ya tentang mengenai framing mereka untuk memperkenalkan bahwa mereka orang-orang hebat itu di framing sebagai Qutbul Aqtab. Dari beberapa habaib ini dikutubkan, dijadikan wali kutub. Nah ini yang harus kita fahami, jangan sampai nantinya anak cucu kita itu percaya gitu loh Pak. Iya. Ini tadi Ustadz Ubat nyinggung masalah fakih muqaddam. Pernah enggak di kitab Karomatul Aulia itu disinggung tentang keistimewaan fakih muqaddam, Ustadz? Nggak tahu, Pak Muji Manu. Sementara ini saya belum tahu ya Pak Imron ya. Gini, karena yang lebih populer Pak menceritakan tentang fakih muqaddam itu ada di kitab Manhajus Sawi, karya dari mereka, kitabnya mereka gitu loh. Makanya kalau kita ya mungkin karena kita istilahnya nggak pernah baca, ya juga nggak pernah beli kitabnya mereka, jadi nggak tahu lah. Yang jelas mereka ini seperti Thariqah Alawiyah ini kan mereka mengatakan ini adalah dicetuskan oleh fakih muqaddam seperti yang tadi lah. Ini saya ada videonya Pak, pernyataan dari Habib tersebut. Pokoknya fakih muqaddam ini ibarat Nabi Muhammadnya kalau di kalangan para nabi. Kalau di para wali ini adalah fakih muqaddam. Nah, artinya menyamaratakan kedudukannya dia dengan Kanjeng Nabi. Nabi ini maksum kok. Kalau wali itu nggak maksum, mahfud. Kalau betul wali, tapi kan nggak tahu apakah itu wali atau bukan. Yang jelas kita harus tetap waspada dengan doktrin-doktrin mereka. Walaupun masih banyak, lah saya katakan nggak banyak sih Pak. Kalau dikatakan muhibbin kepada mereka sekarang sudah mulai tersadarkan, banyak orang yang teredukasi lah. Ya mudah-mudahan karena kita sudah ratusan tahun di doktrin, artinya upaya kita ini ya harus terus continue. Karena ini demi masa depan bangsa kita.